Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kajian yang terkait dengan keluarga sakinah, dan kita akan berbicara masalah implementasi iman dan peranannya dalam kehidupan. Kemarin sudah kita bicarakan bersama, sudah kita bahas bersama terkait dengan dasar filosofi keimanan yang semuanya adalah merupakan suatu dasar di dalam kehidupan kita semua. Karena tanpa keimanan yang kokoh, semuanya itu menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi, tanpa keimanan yang kokoh, semuanya menjadi sia-sia. Karena iman merupakan dasar pokok yang utama. Maka oleh karena itu saya komit dengan kokoh keimanan itu untuk kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan. Lah pada malam hari ini kita semuanya akan membahas tentang iman dan peranannya dalam kehidupan. Tapi sebelum semuanya itu, kita tentu mengucapkan terima kasih kepada semuanya bahwa bulan-bulan ini juga di sana-sini sedang ada berbagai macam kajian dan juga peringatan Maulidiyah. Mudah-mudahan kita juga seiring dengan adanya bulan Maulud, mudah-mudahan juga kita selalu berkenan untuk mengikuti apa yang selalu disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis dan sunnahnya. Minimal saya akan menyampaikan sedikit terlebih dahulu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan hal itu. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah dalam surat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu salah satu ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, tapi mendapatkan tugas untuk menyampaikan dakwahnya, dan dia kemudian diangkat derajatnya sebagai Rasul, dan perannya juga dia menyampaikan segala informasi kepada kita semuanya. Maka sikap beliau adalah asyidda 'alal kuffar, tegas menghadapi kekufuran. Jadi pertama sifatnya adalah tegas dalam menghadapi segala sifat dan perbuatan terkait dengan kekufuran. Yang berarti juga memperkokoh dan mendasari kehidupan dengan kekuatan iman. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, asyidda 'alal kuffar, tegas, berprinsip, prinsipnya tegas terhadap Islam, prinsipnya jelas terhadap kebenaran Islam, dan prinsipnya adalah rahmatan lil alamin, meskipun kita berkeyakinan bahwa Islamlah yang kita yakini sebagai agama terakhir dan agama yang benar-benar sudah mencakup seluruh agama samawi, dan tidak ada lagi keyakinan terhadap agama lain. Tapi juga Islam itu mengayomi seluruh
penganut-penganut meskipun mereka tidak berkeyakinan terhadap agama Islam. Artinya Islam memberikan suatu kesempatan kepada penganut lain untuk bisa menikmati apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka asyidda 'alal kufar. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ruhama'u bainahum. Sangat kasih sayang sesama kita semua, sesama mukmin dan sesama muslim. Maka yang menjadikan titik sentral bagi kita semuanya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah kesatuan bersama akidah kita, dan Islam adalah merupakan jalan hidup yang kita lalui bersama. Adapun sedikit perbedaan satu dan yang lain, tentu itu hal yang sangat tidak prinsipil. Perbedaan-perbedaan ikhtilaf dalam berbagai amaliyah ibadah itu tentu hal-hal yang tidak prinsipil. Hal-hal yang prinsipil, yang sangat penting, yang doruri, semuanya adalah sama. Karena Islam terambil dari Al-Quran dan juga dijabarkan melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, Islam adalah satu. Dimanapun umat Islam itu adalah satu. Maka oleh karena itu, Islam sebagai agama untuk seluruh umat manusia. Maka umat manusia semuanya seharusnya dan sebaiknya dan sewajarnya itu memeluk agama Islam. Karena memang Islam itu agama yang terakhir. Agama yang sudah disempurnakan. Agama yang sudah dijadikan way of life sepanjang masa sampai hari kiamat. Maka dalam istilah bahasa Inggris ada suatu ungkapan, Islam is the best way of life and universal validity. Islam adalah sebagai jalan hidup dan validitasnya adalah universal untuk seluruh umat manusia. Nah, itulah sebagian awal mula untuk saya sampaikan dari peranan Nabi dan Rasul, karena pada saat ini sedang memasuki dan sedang di dalam bulan Maulid ataupun bulan Rabiul Awal. Semoga dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita akan lebih komit, lebih kuat pendirian kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, alaikum bisunnati wa bisunnati khulafair rasyidin. Bagi kalian semuanya, di samping tentunya mengikuti perintah Allah di dalam syariat Al-Quran, tapi kemudian mengikuti penjabarannya sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengikuti juga penjabarannya dari yang diterangkan oleh para sahabat-sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang telah digariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu, siapa pengikut Rasul? Ialah mereka ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang disebut pengikut Rasul adalah mereka-mereka yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para sahabat yang mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita sebagai mukmin dan muslim bisa melakukan seperti yang saya katakan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menanyakan apakah judul yang saya berikan, yang saya tuliskan ini semuanya bisa terlihat, nggih? Iman dan kelihatan, nggih. Iman dan peranannya dalam kehidupan.
Mari kita awali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Abdul Razzaq an Ma'marin an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Hadis ini adalah sanadnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah selaku sahabat, dia mendengar sesuatu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'atun wa sab'un. Au qala bid'atun wa sittun. Sekali lagi, al-imanu bid'atun wa sab'un. Au qala bid'atun wa sittuna baban. Afdaluha shahadatu an la ilaha illallah. Wa ashharuha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u su'batun minal iman. Iman itu cabangnya ada 60 sampai 70 lebih. Yang paling utama adalah kalimat syahadat la ilaha illallah yang sudah kita bahas kemarin panjang lebar. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang merintangi di jalan. Dan malu, salah satu contoh, merupakan satu cabang dari iman. Hadis ini nampaknya memang dipandang seperti biasa saja. Tapi kalau kita mau memahaminya betul dan mau menyadarinya betul, di situ ada beberapa kata kunci, Pak. Kata kunci pertama adalah al-iman, iman. Lalu kata kunci kedua adalah la ilaha illallah. Lalu kata kunci ketiga adalah imatatul adza. Kata kunci keempat adalah al-haya'u su'batun minal iman. Lah 4 variabel kata kunci itu marilah kita satu-satu kita pelajari. Pertama adalah al-imanu bid'atun wa sab'un. Bahwa iman itu cabangnya ada beberapa lebih dari 70 atau 60 lebih. Kenapa kok ada perbedaan bid'atun wa sab'un yang kurang lebih 70 lebih atau 60 lebih? Artinya bahwa perilaku yang didasari oleh iman itu tidak terbatas, gitu artinya. Jadi perilaku yang dilakukan oleh dasar keimanan itu tidak hanya sekitar 70 atau 60, tapi lebih. Itu maksudnya. Karena iman sebagai dasar, maka harus diimplementasikan dalam berbagai macam kehidupan. Apalagi ketika kehidupan terus silih berganti, kehidupan terus berkembang, kehidupan terus berjalan, sampai saat ini tentu kehidupan di masa 20-30 tahun yang lampau berbeda dengan keadaan di masa-masa sekarang. Ini harus kita sadari. Maka oleh karena itu, al-iman, yang namanya iman itu jumlah dan contoh perilakunya itu banyak. Tidak terbatas terkait dengan kehidupan kita keseharian. Lah kata kunci yang kedua adalah syahadatu an la ilaha illallah yang kemarin sudah kita bahas. Tidak mungkin tidak segala perilaku harus berdasar dengan keyakinan kita bahwa tidak ada sesembahan apapun, tidak ada keyakinan apapun, tidak ada suatu
istilahnya keperasaan teologis apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lain. Dan kata Allah seperti kemarin saya sudah terangkan, tidak perlu kita terjemahkan dengan kata-kata yang lain. Cukup kita mengatakan illallah. Kalau kita mau menyebut selain nama Allah, tentunya sudah diizinkan oleh Allah dengan nama-nama Asmaul Husna. Yang di dalam Al-Quran sudah juga diterangkan, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu salah satu ayat yang memberikan peluang bahwa nama-nama Allah Asmaul Husna yang kita kenal 99 itu boleh dijadikan sebagai pemahaman terhadap Allah. Tapi selain yang dari Asmaul Husna, saya kira ya kita lebih baik menggunakan kata Allah dan nama-nama lain yang ada di dalam Asmaul Husna. Seperti Allah Al-Mutakabbir, Allah Al-Ali, dan lain sebagainya. Itulah kalimat la ilaha illallah, karena pemahamannya sudah saya terangkan kemarin, itu adalah kalimat iman yang tertinggi yang harus menjadi pengayom implementasi dalam kehidupan. Jadi ketika kita melaksanakan perilaku, melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Selalu kita bergumam, berzikir, dan menyebut asma Allah. Yang di dalam surat Al-Quran itu mereka orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang pandai dan orang-orang yang dibukukan pintunya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut ulul albab, yang mempunyai pintu-pintu pemahaman dan pintu-pintu peribadatan yang baik dan benar. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah orang yang beriman dan kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan. Siapa ulul albab? Adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat asma Allah, selalu dekat dengan Allah, selalu sadar atas perintah-perintah Allah, dan selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang mempunyai kesadaran itu. Nah, sedangkan kapan kita berzikir, itu tidak ada batas waktunya. Kapan kita kemudian menjalankan suatu perintah Allah untuk selalu ingat kepadanya, itu qu'udan wa 'ala junubihim, itu semuanya dalam keadaan kita jaga. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, nah itu jaga namanya. Qiyama artinya berdiri, artinya sedang kita jaga, kita sedang berkarya, kita sedang berbuat, maka qiyama. Wa qu'udan, mungkin kita istirahat, juga harus selalu kita bersanding zikir kepada Allah. Wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan mungkin kita akan juga istirahat untuk tidur, itu juga kita harus sadar mendahulunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam keadaan apapun, itulah orang-orang yang ulul albab, orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya orang yang selalu menyertakan dirinya dengan Allah, maka mereka menyadari lalu menyatakan subhanallah, dia mampu bertasbih. Jadi mampu bertasbih. Selalu dia menyatakan pada dirinya, apapun yang ditakdirkan dan diciptakan Allah,
itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Selalu dia menyadari bahwa seluruh apa yang kita lakukan, gerak-gerak kehidupan kita, tidak lain adalah ditentukan Allah. Maka kemarin sudah saya ingatkan bahwa kita ditakdirkan dalam keadaan yang baik. Allah menghendaki kita dalam kebaikan. Allah menciptakan kita ada tujuan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, mungkin bapak-bapak masih ingat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man siapa saja yang dikehendaki dan ditakdirkan Allah untuk bisa menerima dan menjalankan perintah agama, maka Allah tidak tinggal diam, akan memberikan jalan dan petunjuknya sehingga kita mencapai suatu. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengambil sikap bahwa takdir Allah itu harus kita kejar. Takdir Allah itu harus diimplementasikan. Takdir Allah itu harus diusahakan. Takdir Allah itu harus dicari, dan takdir Allah itu harus kita rebut sehingga kita benar-benar bisa mencapai suatu kesuksesan. Itu terambil dari suatu hadis yang tadi sudah saya sebut, man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang telah dikehendaki Allah untuk bisa berbuat baik, maka ambillah hak itu. Maka Allah akhirnya yufaqihu fiddin. Maka Allah akhirnya memberikan suatu fasilitas untuk kita dapat mengambil kesempatan itu. Nah, inilah yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita kadangkala tidak mampu mengambil kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang saya ungkapkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ditakdirkan Allah untuk mampu mencapai suatu kebaikan, maka tidak Allah membiarkan, tapi justru Allah memberikan petunjuk. Maka yufaqihu fiddin. Maka Allah memberikan petunjuk untuk orang itu bisa menyadari terkait dengan perilaku agama. Itulah hal itu merupakan suatu pengejawantahan dari iman yang tadi sudah saya terangkan. Maka yang tertinggi kata iman adalah an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah, suatu persaksian bahwa tidak ada sesembahan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tidak ada sesembahan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, dimanapun, kapanpun kita berada, harus selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran, sampai-sampai orang hidup yang akan kemudian mencapai titik terakhir, dia di sebuah ayat diperintahkan untuk selalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman jangan sampai tutup usia, akhirnya dia tetap harus menjadi seorang muslim. Jadi jangan sekali-kali kita menjalankan hidup di akhir usia, justru kita tidak ingat dan tidak sadar kepada keislaman kita. Maka di dalam setiap Jum'ah kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sekali-kali jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaitannya antara iman yang harus dikaitkan dengan perilaku kehidupan. Buktinya apa? Mari Pak kita lihat. Kata kunci yang ketiga, wa asgharuha imatatul adza. Iman yang paling kecil adalah bagaimana seorang itu peduli terhadap kehidupan. Di sini digambarkan kehidupan itu di jalan ada sesuatu yang merintangi untuk
mereka yang ingin melaksanakan perintah Allah. Jadi di situ sebagai simbol kehidupan. Jadi wa asghuruha yang terkencil adalah bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk bisa menghilangkan rintangan di jalan bagi orang yang akan beribadah, bagi orang yang ingin berta'abbud, bagi orang yang ingin mencari petunjuk, bagi orang yang ingin mencari apapun terkait dengan kebaikan itu. Maka oleh karena itu, seluruh iman, kekuatan yang sudah kita miliki harus ada perilaku yang menyertai keimanan itu, yakni imatatul adza, menyingkirkan duri yang kiranya merintangi hidup manusia. Ini simbolisme. Jadi simbolisme. Artinya apa? Artinya dari simbol itu kita kan diperintahkan untuk berbuat di dalam kehidupan nyata dan kemudian tetap berlandaskan pada iman. Meskipun iman yang kita laksanakan dikatakan sebagai asghoruha yang paling ringan. Karena keduniaan ini sebetulnya menurut Allah itu ringan. Yang besar apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih utama daripada kita masih berada di dunia itu. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini mengingatkan kita untuk selalu kita mengejawantahkan, melaksanakan, memperilakukan, atau membuktikan segala apa yang kita imani dalam kehidupan. Maka dalam surat Al-Quran, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali bahwa kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada wa'amilus sholihat. Silahkan Bapak-Bapak, di Al-Quran dimanapun itu, kalau ada kata-kata iman, itu disertai kemudian dengan wa'amilus sholihat. Salah satu contohnya umpamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, bagi orang-orang yang beriman lalu dia beramal soleh karena ada dasar keimanan, maka dia kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka mereka akan mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam surga yang akan diberikan kepada kita semuanya. Ini salah satu konotasi atau keterikatan antara iman dengan amal saleh. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan jannah. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Akan diberikan surga, diturunkan surga bagi kita semuanya. Lah untuk surga tentu kita sekarang apa sudah mendapatkan? Tentu sudah. Tapi surga dunia dulu. Artinya kenikmatan hidup yang kita laksanakan sekarang, kenikmatan hidup yang bisa kita lakukan, kenikmatan hidup yang akan kita selalu pelihara, itu semuanya tidak lain adalah surga di dalam kehidupan dunia. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana untuk menjaga kesurgaan kita, kenikmatan kita di dalam hidup beragama, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, dan hidup dalam situasi apapun. Maka kita semuanya harus mempunyai salah satu syaratnya positive thinking. Kemarin sudah saya sampaikan, saya kira. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu bagaimanapun harus diawali dengan positive thinking. Artinya diawali dengan selalu dia berpandangan yang positif, legowo dalam bahasa Jawa. Lalu kemudian juga ikhlas di dalam bahasa Arab. Ikhlas itu kadangkala memang sulit dipahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata ikhlas itu sulit dimengerti. Orang mengatakan ikhlas tapi sebetulnya tidak ikhlas. Maka supaya kita paham bagaimana ikhlas itu,
yakni ikhlas dalam menjalankan agama, itu yang paling utama. Maka oleh karena itu tadi dikatakan bahwa la ilaha illallah itu iman yang tertinggi. Bagaimana perilaku kehidupannya? Yakni al-ikhlas. Maka iman yang tertinggi, amal yang tertinggi tidak lain adalah al-ikhlas. Al-ikhlas itu berarti apa? Dia ikhlas menjalankan perintah Allah tanpa tendensi apapun, dan kemudian dia tanpa menyertakan dengan sifat-sifat kemusyrikan. Maka itulah yang disebut ikhlas. Oleh karena itu surat pendek Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu sangat terkait dengan masalah keimanan, tapi ayat itu kan disebut surat Al-Ikhlas. Jadi kita benar-benar ikhlas itu adalah tanpa tendensi apapun. Karena sulit memahami kata ikhlas, maka saya mudahkan dengan pemahaman tanpa tendensi apapun kecuali tendensinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali ada tendensi kehidupan. Barangkali dalam kita kehidupan sehari-hari, karena mencari jabatan, sehingga dia harus mendekat kepada siapa yang mempunyai kuasa untuk memberikan jabatan. Kan begitu. Kadangkala kita mau mencari selamat, maka kita harus berperilaku, berkata, bersikap seperti yang sudah dicanangkan oleh para pimpinannya. Dan itu kadangkala walaupun berat kita tetap melaksanakannya. Walaupun sebenarnya juga sikap yang diwajibkan itu seringkali kita tidak menyetujuinya. Sehingga kita terpaksa dalam melaksanakan untuk bisa dianggap kita bernilai baik di depan pimpinan, di depan penguasa kita. Nah ini semuanya ini harus kita perhatikan betul. Itu karena perbuatan itu harus ikhlas, maka tendensinya kepada tidak kepada manusia, tapi tendensinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berarti kita tidak boleh mencampur adukkan kehidupan kita dengan kemusyrikan. Karena kadangkala orang nggak sadar bahwa kemusyrikan ada di dalam amal perbuatan kita. Bahwa kemusyrikan ada dalam di tengah-tengah kegiatan kita. Bahwa kemusyrikan ada di sisi pikiran kita. Bahwa kemusyrikan itu ada di dalam sesuatu yang melingkupi kita. Jadi semuanya itu harus kita hati-hati ketika kita hidup di dalam rumah tangga. Maka kemusyrikan jangan sampai ada di rumah tangga kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW itu sering berpesan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita masing-masing mempelajari dan masing-masing bisa kemudian memahami dan masing-masing bisa memfungsikan rumah kita adalah surga kita. Nah, supaya rumah kita menjadi surga kita, tentunya ada hadis yang memberikan contoh, yakni salah satunya bahwa rumah kita supaya dihiasi dengan baca Quran dan dihiasi dengan sholat dan dihiasi dengan ketakwaan. Maka itu rumah kita berarti rumah yang ideal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah dalam kita mengimplementasikan keimanan di dalam segala derap kehidupan. Ini hadis, monggo tolong bisa dipahami betul. Lalu selanjutnya saya sampaikan ada kaitannya dengan iman yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan. Saya beri judul iman, imun, dan aman. Karena sekarang ini sedang saat-saat mungkin judul ini dianggap tepat, iman, ketemu dengan imun, dan ketemu dengan aman. Apakah hadisnya akan bisa menerangkan itu? Ya, kita lihat hadis yang terbaru ini. Bagaimana antara perilaku, keimanan,
lalu kemudian kesehatan dan ketentraman. Nah ini di sini. Kita baca hadisnya, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim yang mendengarkan dari Rasulullah, haddatsana Zakaria. Lalu dari Zakaria, an Amir, dari Amir. Lalu Amir ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Nu'man bin Bashir. Nah, Amir mendengar dari Nu'man, nah, begitu. Yaqulu sami'tu Rasulullah. Lah Nu'man ibnu Bashir itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al halalu bayyinun. Yang halal sebetulnya dalam kehidupan apapun itu sudah jelas. Dalam kehidupan ekonomi namanya halal jelas. Dalam politik namanya halal jelas. Dalam konsumsi namanya halal juga jelas. Dalam ungkapan namanya halal juga jelas. Dalam kehidupan apapun sebetulnya halal atau tidak itu sudah jelas. Tapi kadangkala menjadi kelabu, kadangkala menjadi tidak jelas, kadangkala menjadi abu-abu. Nah, siapa yang membuat abu-abu dan tidak jelas dan lain sebagainya? Tentu kepentingan. Tentu adalah kemauan. Tentu itu adalah tuntutan. Lah seringkali orang tertuntut, sebenarnya dia halal, dia baik, dia harus kita lakukan, dia harus kita terima, harus kita katakan, tapi kadangkala terganggu oleh situasi kondisi. Nah, saya kira ini bisa dipahamilah masing-masing. Nah, kadangkala kita mau berbuat sesuai dengan kehalalan dari berbagai hal, makan, minum, dan lain sebagainya, ternyata kadangkala kita juga mendapatkan tantangan bahwa hal-hal yang halal dan baik kadangkala bisa menjadi tidak halal dan tidak baik. Atau sebaliknya, yang tadinya tidak halal, tidak baik, menjadi dihalalkan. Nah, ini kadangkala peran-peran dalam kehidupan seperti itu sangat banyak. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi sangat banyak. Lalu yang kedua, wal haramu bayyinun. Haram itu sudah jelas juga. Tapi kadang-kala orang tidak bisa memandang kalimat itu haram atau tidak haram. Haram jelas, tapi kadang-kala orang memahami haram itulah yang tidak jelas. Katanya sesuatu yang sudah kita lakukan terbiasa, itu kan halal, itu kan baik, itu kan seharusnya. Tapi kadang-kala ada tuntutan-tuntutan yang lain. Sehingga antara halal dan haram tidak jelas. Padahal seharusnya antara halal dan haram jelas. Untuk apa kita menjalankan yang tidak jelas? Untuk apa kita mengikuti yang tidak jelas? Karena kalau kita mengikuti yang tidak jelas, berarti kita dalam keadaan terjerumus. Nah, ini akan diterangkan selanjutnya. Wa bainahuma musyabbahat. Artinya apa? Orang yang ragu terhadap kehalalan dan ragu terhadap kebenaran dan ragu terhadap kesolehan itu akhirnya menjadi kelabu. Maka kelabu, keabu-abuan, ketidakjelasan ini jikalau sudah menjadi style hidupnya, maka orang itu akan cenderung menyenangi melaksanakan hal yang sebetulnya kurang baik, tapi dia membenci sesuatu yang sebenarnya itu baik. Nah, ini sekarang sudah muncul seperti itu di mana-mana terjadi. Orang yang akan menjadi baik, orang yang tertib, orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang ini dan itu malah kadangkala dianggapnya sebagai kandidat-kandidat, calon-calon, sampai ekstrimnya dikatakan calon-calon teroris. Nah, inilah yang kadangkala saya juga calon-calon radikal. Nah, inilah kadangkala harus kita luruskan bahwa tidak ada Islam memerintahkan orang berbuat seperti yang tadi saya sebut. Apakah itu teroris, apakah itu radikal, apakah itu dan lain sebagainya. Islam tidak mengajarkan itu.
Tapi kadangkala orang yang akan melaksanakan keislaman dengan baik dan benar justru sering dibayang-bayangi oleh perasaan yang seperti itu. Siapa yang membuat? Ya tentunya manusia sendiri yang berbuat seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan bahwa halal dan haram itu jelas, tapi yang tidak jelas adalah manusia sendiri yang membuatnya. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya, wa bainahuma musabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang musabbahat, yang tidak jelas, tapi justru itu banyak orang taunya hal itu adalah hal yang baik. Seringkali orang melihat sesuatu yang sebetulnya tidak baik, tapi kadangkala dilihatnya baik. Bahkan kadangkala orang itu menuduh seseorang tidak baik, padahal sebenarnya dialah yang baik. Nah, ini kadangkala sering tidak dipahami oleh manusia awam, manusia dalam kebiasaan kesehariannya. Maka oleh karena itu, supaya kita berhati-hati. Maka dikatakan famanittaqo al-musyabbahat istabro'a lidini. Barang siapa yang hati-hati dalam kita menjalankan sesuatu yang kemungkinan terjebak pada keraguan, terjebak pada kemungkaran, terjebak pada perilaku yang tidak baik, maka orang yang khawatir dan selalu berusaha untuk menghindar dari jebakan itu, maka dia sudah menyelamatkan dirinya. Istabro'a lidini, maka dia akan selamat di hadapan agama. Maka ketika kita menjalankan sesuatu yang untuk bisa mengatakan bahwa ini saya menjaga perilaku kita untuk menegakkan agama, maka harus didasari dengan kita tahu halal dan haram, tapi sadar untuk melaksanakan yang halal dan sadar untuk melaksanakan untuk meninggalkan yang haram. Karena kadangkala bapak-bapak, ibu-ibu, kita mempunyai suatu perasaan yang kadangkala nggak enak ketika di hadapan masyarakat. Untuk mengatakan itu benar, kadangkala tidak enak. Maka akhirnya dia mengatakan yang tidak benar. Yang mestinya dia tidak benar, tapi karena dia tidak enak dengan tetangga atau dengan pimpinannya atau dengan siapapun, akhirnya dia mengatakan justru yang sebaliknya. Maka orang yang seperti itu diibaratkan waman waqa'a fi syubuhat, barang siapa yang terjerumus pada keyakinan yang tidak jelas, yang abu-abu, maka diibaratkan seperti kara'in yar'a haulal hima. yakni seperti penggembala kambing yang dia harusnya menggembala di lapangan yang bebas. Tapi ternyata dia menggembalanya di lapangan dekat istana raja. Kita paham, kalau tanah sekitar pekarangan raja tentu rumputnya pasti terjaga rapi dan subur. Maka kambing yang digembala di sekitar tempat itu tentu akhirnya akan bisa memakan rumput yang ada di dalam istana. Itu diibaratkan bagi orang yang mempunyai ketidakkeyakinan, mempunyai keraguan di dalam menjalankan perintah agama, itu akan terjerumus justru pada hal yang tidak kita senang. Seperti tadi, menggembala di pinggir kerajaan, di pinggir tempat yang ditata rapi, maka kambingnya akan ditakutkan masuk ke dalam tempat itu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan, hadis ini kemudian mengingatkan pada kita supaya keraguan itu tidak ada, tidak muncul, maka kita harus percaya diri bahwa kita tidak menggembala kambing di dekat istana raja. Itu harusnya begitu. Karena apa? Karena kalau kita menggembala kambing di dekat istana raja, itu akan terbiasa hati kita, perasaan kita, akhirnya kambing itu akan masuk ke wilayah yang tidak
diinginkan. Sehingga amalan kita menjadi haram. Dan itu kuncinya adalah ala wa inna fil jasati mudghah. Tahukah kita bahwa potensi yang menyebabkan kita ini merasakan adanya keraguan itu tidak lain adalah dalam hati. Maka hati kita harus selalu kita bina, hati kita harus kita selalu bimbing, hati kita harus selalu kita doakan supaya selalu menjalankan apa yang seharusnya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hafal doa seperti yang akan saya bacakan ini. Ya Allahumma ya muqallibal qulub. Jadi Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Maka doa kita, sabbit qalbi, tentukanlah keputusan hatiku untuk menjalankan perintah agamamu. Sabbit, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, untuk menjalankan agamamu, dan sabbit qalbi ala ta'atik, dan tentukanlah ya Allah hatiku untuk bisa melaksanakan taat kepadamu. Nah, jadi di akhir kemudian apapun yang sudah kita lakukan harus dikontrol oleh ketentraman hati. Maka hati itu dikatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika hati itu benar, hati itu jelas, hati itu legowo, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jikalau hati kita adalah rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut hati. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang saya sudah katakan itu harus kita jaga, maka selalu kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan kemauan, yang membolak-balikkan perjanjian, dan lain sebagainya. Kita mohon, sabbit qalbi ala ta'atik. Tentukanlah hatiku untuk taat kepadamu, ya Allah. Sabbit qalbi ala dinik, tentukanlah hatiku untuk selalu melaksanakan perintah agamaku. Jikalau kita bisa memahami itu, berarti hati kita sahih, hati kita bersih, hati kita sembuh dari penyakit kronisnya. Lah penyakit kronis-kronis semuanya seperti itu di dalam hati, itu sekarang dalam kehidupan yang sangat sulit seperti ini banyak sekali berkeliaran. Jadi orang tidak mengukur dengan keimanan, tidak mengukur dengan kehormatan, tidak mengukur dengan ketentuan yang dirasakan di dalam hati, sehingga mereka akhirnya berbuat tanpa ada kontrol dari kejiwaan dan tidak ada kontrol dari perasaan kesadaran hati, dan tidak ada kontrol dari kesadaran kita untuk selalu menjaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah bisa menjaga hati itu semuanya dari perilaku apa, maka judul kita iman, imun, dan aman. Akhirnya kita sudah aman di dalam kehidupan duniawi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang saya sampaikan, karena tadi diberi waktu 1 jam, dan tadi jam 19.30, sekarang sudah jam juga 20.30. Maka untuk sementara saya akan hentikan di sini terlebih dahulu, untuk kemudian nanti akan ada berbagai macam pertanyaan, dan kemudian saya ingin bisa menyampaikan nanti refleksi. Nah, refleksi kehidupan untuk mencapai ketentraman yang bisa panjenengan lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 22. Mungkin bisa kita tambahkan nanti di waktu-waktu setelah kita berkomunikasi untuk saling bersilaturahim,
untuk saling bertanya, membahas apa yang seharusnya kaitannya dengan iman dan amal soleh. Saya kira itu terlebih dahulu yang saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara moderator untuk mengatur selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Profesor Suparman atas materi kajian malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada Amin. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, silakan atau dari kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kamar mandi. Ini tanya jawab ya? Nggih. Nggih. Oh, belum ada yang tanya? Belum ada. Belum, Pak. Barusan. Maaf. Berdasarkan tema ya, imam dan kehidupan sehari-hari ya, Ustaz. Saya merefleksi ya, kan waktu sekolah nih ya. Ini ada tiga hal saya. Pertama adalah iman yang diajarkan waktu masih sekolah di agama SD, SMP, SMA, yaitu ada 6 ya. Tapi ini iman ini luas ya. Kenapa pelajaran itu dipersempit sehingga tidak sebanyak ini gitu ya. Apakah waktunya terbatas atau bagaimana? Kenapa di sekolah diajarkan seperti itu? Yang kedua, lawannya iman adalah innalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirum la yu'minun. Artinya orang kalau tidak beriman, dia apapun hatinya tertutup. Nah, ini apa maksudnya? Kemudian ada lagi lanjutan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadza ruziqna min qablu wa tumit basabiha walum bi'at bahum wa hum fiha khalidun. Maaf ini tergesa-gesa ya ayatnya. Keseluruh sedikit. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Satu adalah kenapa sekolah diajarkan iman itu ada 6. Apakah cukup itu? Yang kedua adalah orang kafir apakah tidak mungkin jadi beriman? Nah, gimana caranya? Antara lain misalnya, contoh seorang perempuan nikah dengan seorang tidak muslim. Apakah orang ini tidak beriman atau apa ini sebetulnya? Ini pertanyaan yang aktual kehidupan ini ya. Ada seorang perempuan nikah dengan laki karena kebutuhan hidup atau karena sesuatu cinta, sehingga dia masuk dalam lingkaran tidak muslim, tapi dia tetap menjalankan agama barangkali ya, atau mungkin tidak, tapi suaminya kan sudah tidak beriman dalam arti kategori Islam. Ya. Nah, ini bagaimana nih kehidupannya? Terus kemudian tadi yang terakhir bahwa berita gembiralah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, yang baik dengan istri yang suci gitu kan, mendapatkan rezeki, maka di akhirat nanti akan diberi pahala dan hidup kekal di dalamnya. Nah, ini artinya kalau orang non muslim tidak ada di dalam jatah di dalam beriman tadi mendapatkan surganya. Itu kira-kira Ustadz tadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa hal ini bisa menambahi materi kita, tapi di sisi lain juga bisa kita jawab berbagai pertanyaan tadi. Pertama tadi, iman yang ketika kita pelajari adalah 6, itu memang 6 karena itu rukun iman. Nah, jadi rukun iman memang 6 itu ya. Jadi rukun Islam 5, rukun iman 6. Tapi yang dimaksud tadi bahwa iman mempunyai 70 atau 60 lebih cabangnya, ini berarti adalah implementasi dari iman dalam kehidupan. Maka tadi saya katakan tidak terbatas jumlahnya ketika kita mengimplementasikan iman yang tadi iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada hari akhir, kitab Allah, dan lain sebagainya yang 6 itu untuk bisa menjadi perspektif dalam kita menjalankan apapun kegiatan kehidupan kita. Sehingga tadi dikatakan bahwa iman itu cabangnya tidak cukup hanya 70, 60,
bahkan bisa lebih sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat kita. Artinya, apapun kehidupan, apapun perilaku kita di masyarakat harus selalu berspektif dari iman yang 6 tadi. Karena seringkali orang itu ketika menjalankan kehidupan seringkali tidak didasari dengan perspektif Islam. Tadi saya contohkan bahwa orang ketika menjalankan agama kadangkala dia tidak ikhlas. Nah, ternyata kata ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan harusnya kita tendensi kepada Allah. Maka surat Al-Ikhlas itu ada dalam surat Al-Quran yang disebut sebagai surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan ayat tauhid, ayat terkait dengan masalah tauhid, ayat terkait dengan masalah wahdaniyatullah, ayat terkait dengan transendensi keallahan, maka semuanya itu akan bisa dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan keseharian kita. Nah, untuk bisa kita menjalankan sesuai dengan cabang-cabang iman itu, apa yang harus kita lakukan? Padahal kita melakukan silih berganti, berbeda dengan hari satu, dengan hari yang lain, berbeda dengan tradisi satu, dengan tradisi yang lain. Nah, itulah kita harus dasari dengan bentuk keikhlasan di dalam melaksanakan kegiatan kita yang berbeda-beda. Syarat rukunnya, hilangkanlah kemusyrikan. Itu yang pertama. Jadi tidak berbeda, rukun iman memang 6, tapi jabaran dari perilaku kehidupan itu tidak terbatas. Kemudian yang tadi juga dikatakan, ada kata-kata wabasyir, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Wabasyiril mukminin, berilah kabar gembira kepada mereka supaya kita ini mampu mencapai suatu kesenangan, kegembiraan. Maka dalam surat Ar-Rum, Bapak, itu diterangkan bahwa ciptaan manusia itu pertama, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayati an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashirun. Nah, ini ada kaitannya kata basyar. Jadi basyar itu adalah suatu kegembiraan, kesenangan. Maka salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu menciptakan manusia itu dari debu. Nah, dari debu, wa min ayati an khalaqakum min turab, dari debu. Tapi kemudian setelah tercipta manusia, kan kita tidak tercipta dari debu akhirnya. Dari air mani, air yang diciptakan Allah setelah kita tercipta menjadi manusia. Tapi kemudian mempunyai suatu tugas kemanusiaan, wabasyir. Maka setelah kita mampu berbuat sesuatu, maka summa idza antum basyarun, setelah kalian mencapai suatu basyar, basyar itu berarti orang yang sudah mampu dalam kehidupan, lalu dia sudah mampu juga untuk mendapatkan melaksanakan tugas dan mampu juga untuk mengkritik atau mengevaluasi tugasnya, maka dia kalau sudah seperti itu diberi tugas untuk wabawa summatan tasyirun, untuk berkembang, berbuat menuju segala sesuatu kehidupan. Syarat rukunnya harus sudah mampu menjadi manusia basyar. Summa idza antum basyarun, setelah dia mendapatkan tugas-tugas kehidupan, dia akan mendapatkan kegembiraan karena melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Ar-Rum diterangkan seperti itu. Nah, terus kemudian apa saja supaya kita bisa kemudian menjalankan sesuai dengan perintah iman kita. Nah, itulah yang akan saya sampaikan sebetulnya nanti dalam ayat dalam ayat ini, Pak. Dalam surat Az-Zariyat 15 sampai 22. Ini tidak lain adalah bagaimana cara kita kemudian bisa mengimplementasikan iman secara
secara konsisten dan secara tanggung jawab. Nah, maka dikatakan di situ innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang beriman lalu bisa meningkatkan takwa karena iman dengan takwa itu adalah saling berkaitan dan saling mendukung. Maka oleh karena itu bagi orang yang bertakwa, beriman bakal dimasukkan ke dalam surga yang kenikmatannya tidak ada taranya. Di situ dikatakan wa'uyun, banyak mata air yang begitu nikmat. Lah, caranya bagaimana? Pertama itu, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Supaya mereka itu mempunyai suatu komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dengan positive thinking. Nah, ini yang pertama ini. Jadi akhidina ma atahum rabbuhum. Di situ sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang nikmat sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Nah, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu syarat rukunnya. Jadi kita komit untuk berbuat baik, komit kita mempunyai perasaan yang positive thinking. Itu yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, artinya supaya kita mengulangi waktu malam untuk tidur, tapi kita bagaimana menjalankan sholat malam. Terus kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu yang kita dalam keadaan seenak-enaknya tidur, tapi kita justru bangun untuk beristighfar. Lalu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Orang yang mempunyai kemampuan harta sebaiknya harus selalu memberikan hak kepada orang lain. Karena di dalam harta kita ada milik orang lain. Terus kemudian yang terakhir ada peringatan Allah jikalau kita tidak mau melakukan seperti apa yang tadi sudah saya sebutkan, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Apakah kalian tidak sadar bahwa di bumi ini ada pertanda sesuatu yang kita harus menjaganya untuk kita bisa menggapai ketakwaan dan keimanan, terus kemudian terbukti dalam amal soleh kehidupan. Yang terakhir kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun. Digandeng dengan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jikalau kita tetap masih tidak mau hendak mencari suatu keselamatan melalui keimanan dan ketakwaan, kalian apakah sadar bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu? Sesuatu itu tidak lain adalah hati yang sudah tadi saya singgung di dalam hadis Rasulullah SAW ketika berbicara masalah sumber-sumber iman itu adalah dikendalikan oleh hati. Di sini juga dipertanyakan, apakah kalian tidak sadar di dalam diri kita ada hati? Terus wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan kita kemudian percaya bahwa di langit, dari bumi dan lain sebagainya itu ada rezeki yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita mau mengambilnya sesuai dengan porsi yang kita milikinya. Tapi di awal tadi harus didasari positive thinking, harus didasari dengan kita selalu mendekat pada Allah, harus didasari kita mengurangi tidur malam untuk beribadah, harus didasari kita selalu beristighfar, harus didasari kita selalu memberikan sedekah dan sedekah, sehingga kita akhirnya mendapatkan rizqukum wa ma tu'adun. Kita mendapatkan rezeki di dunia, juga rezeki di akhirat sebagaimana Allah telah janjikan. Sedangkan Allah kita tahu la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya. Saya kira begitu Bapak ini jawabannya, meskipun mungkin kurang tepat, tapi saya kira kita bisa bersinergi di dalam pemahaman-pemahaman terkait dengan masalah iman dan amal soleh. Terima kasih Bapak. Satu lagi tadi, Ustaz belum? Yang innalladzi pernikahan ya. Sawaun alaihi ya. Dia itu Bapak Ibu beriman, tapi dia ternyata menjalankan nikah dengan seorang laki-laki
Muslim. Ya, Ini terima gimana kasih ini? Bapak. Kemarin sudah saya singgung di awal-awal di dalam surat An-Naml. Itu di dalam surat An-Naml kemarin sudah saya singgung bahwa orang ketika menjalankan kehidupan di bumi ini dengan serba-serbinya, dengan segala peringatan dari Al-Quran dan sunnah nabinya, seringkali tetap saja melanggar keharusan yang harus dia lakukan. Maka Allah kemudian mengingatkan di dalam surat An-Naml itu, An-Naml 60, Ailahun ma'allah, pantaskah kalian melaksanakan kufur atau syirik kepada Allah bersamaan dengan kalian iman kepadanya. Jadi itu tadi orang dia beriman tapi ternyata dia masih saja mengotori imannya dengan perbuatan mungkar. Maka diingatkan oleh Allah, Ailahun ma'allah, pantaskah kalian menyertakan Allah, iman kepada Allah, tapi di sisi lain kalian menembah kepada sesuatu yang Anda lihat, yang Anda rasakan, yang Anda miliki, dan lain sebagainya. Maka di dalam surat Al-Quran yang lain ada kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan lagi iman kalian, karena kalian belum mencapai titik temu antara iman dan amal soleh. Nah itu dalam surat An-Naml, Pak. Maka oleh karena itu di dalam surat Al-Quran yang lain diingatkan, Kul ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa mereka itu harus sadar bahwa jikalau berbuat maksiat seperti itu kelak akan mendapatkan azab di api neraka. Jadi sudah tidak kurang-kurang Allah dalam mengingatkan kepada kita, tapi ternyata mereka akhirnya sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka itu akhirnya tetap saja dablek, tetap saja itu kalau bahasa Jawa mbagak begitu. Karena apa? Karena mereka sudah kulubuna ghulaf, hati mereka tertutup. Nah, inilah yang harus kita hindari. Karena apa? Karena dari segala perilakunya mereka tidak cenderung untuk selalu istighfar, selalu mendekatkan diri Allah, tapi malah justru membuka pintu-pintu kotoran masuk. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat At-Taubah begini, innalladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsim wa matu wa hum kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya ada sakit penyakit, nifak, kotoran, ledek, itu nanti dia dengan itu tetap dia bandel saja, tambah kufurnya, tambah syiriknya, dan akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Itu sama dengan kulubuna ghulaf, sudah tercetak hatinya untuk berbuat mungkar. Naudzubillah min dzalik. Maka saya memberi apresiasi kepada kita semuanya untuk selalu kita menyadarkan kita, diri kita, dan mengingatkan kepada yang lain untuk selalu kita menghindar dari apa yang tadi kita sampaikan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Lalu Ustaz. kemudian yang terakhir itu pernikahan tadi. Ya, itu semuanya pernikahan memang kadangkala kita pertimbangan kita hanya kehidupan keduniaan saja. Sedangkan pernikahan itu benar-benar sangat sakral. Maka di dalam surat Ar-Rum itu kan ada bunyi pernikahan begini, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu. Nah, itu. Jadi dalam diri kita itu sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah memberikan kita istri-istri yang benar-benar sesuai dengan nurani dan hati kita. Hanya kita kadangkala terganggu oleh hal-hal di luar itu. Mungkin hartanya, mungkin kecantikannya, mungkin posisinya, sehingga orang itu kurang ikhlas dalam menjalankan pernikahan. Maka di dalam hadis sudah diterangkan, silakan Anda nikah dengan melihat hartanya, terus melihat juga marganya, melihat juga kecantikannya, tapi jangan lupa yang paling penting adalah melihat keimanannya. Nah, itu kan seperti itu, Pak. Terima kasih. Artinya sama aja dengan kafir gitu, Ustaz? Iya, Kalau jadi
Oke, Mereka kasih. itu akhirnya wamatu wahum kafirun. Mereka akhirnya meninggal mati tutup usia dalam keadaan kafir. Nah, dalam kafir. Maka oleh karena itu ya lakukanlah kalau dalam pernikahan ya sesuai dengan syarat rukunnya kita menikah, ya sebaiknya, bukan sebaiknya, ya seharusnya kita memang menikah itu harus mencari yang lebih utama adalah ad-din, al-iman. Nah, tentang agama dan tentang keimanannya itu. Kalau tidak, akhirnya hidupnya adalah sebagai semu yang akhirnya wamatu wahum kafirun. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan yang tidak bertakwa, tidak beriman, dan tidak berislam. Akhirnya wamatu wahum kafirun. Mereka meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih. Kasih Ustaz. Yeah. Yang lain silakan tanya. Mas Kus mau tanya itu kayaknya. Ada. Sudah betulnya. Paham. Mau kemana? Dengerin aja dulu. Iya. Tuh, bagus tuh. Terus kalau nggak ada saya tanya lagi Ustaz. Monggo. Kita di dalam Islam ini kan mempunyai istri ya misalnya. Iya. Istri dalam Islam kan boleh 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Kalau dia Iya. memang Mampu. dan adil. Iya. Tapi istri itu ada 1, 2. Nah, nikah itu bisa siri, bisa diketahui istri yang pertama atau tidak. Ya. Kemudian ada nikah memang diketahui, disetujui. Tapi seandainya kita meninggalkan istri yang pertama dan belum talak, belum cerai, bagaimana hukumnya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sebetulnya gampang tentang pernikahan, hukumnya juga jelas dan kemudian aturannya juga jelas. Tapi kadangkala ketika kita melaksanakan menjadi menyulitkan diri kita atau kita menghindar dari hal yang ditakdirkan dan diatur oleh Allah. Sebetulnya kan tadi sudah dikatakan bahwa zaman Rasulullah SAW, Rasul itu memang menikah lebih dari 4 itu karena saat itu adalah saat-saat di mana banyak para janda yang sedemikian rupa sehingga Rasul pun akhirnya mendapatkan izin Allah untuk menikah lebih dari 4. Lalu kemudian setelah Islam sudah mengatur kehidupan dengan lebih baik lagi, maka akhirnya manusia yang bertanggung jawab diizinkan untuk menikah lebih dari 1 sampai 4. Nah, terus kemudian di dalam hadis itu memang dikatakan bahwa fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa tsulas war ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Silakan Anda menikah 1, 2, 3, atau 4, tapi ketahuilah harus didasari dengan keadilan. Jikalau memang Anda tidak bisa adil, ya sudah, 1 itu yang terbaik. Artinya apa? Bahwa kita mempunyai suatu komit antara suami istri harus benar-benar itu menuju sesuatu yang baik, yang ikhlas, yang menjadikan kita saling tentram. Maka dalam Al-Quran jelas sekali tuh. Wa min ayati an khalaqa wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surat Ar-Rum 19:20 itu. Bahwa tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan istrimu,
dan kemudian untuk apa? Untuk saling kemudian mengerti antara satu dengan yang lain, sehingga akan tentram hidup di rumah tangga. Taskunu mawaddah warahmah, dengan penuh kasih sayang. Itu yang seharusnya kita miliki dan kita lakukan. Maka oleh karena itu kata-kata adil itu kadang-kala memang berat sekali. Maka ketika kita tidak bisa adil, fawahid, maka cukup satu. Jadi orang sekarang ini kan seringkali nikah satu tambah lagi itu hanya karena nafsu saja. Itulah yang harusnya dihindari. Supaya kita bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang baik dan tentram. Sehingga mereka itu benar-benar saling mendukung untuk bisa menjalankan hidup sebaik mungkin. Saya kira begitu Bapak itu. Jadi untuk pernikahan memang itu sering menjadi penyakit yang kadangkala menjadi mengganggu kehidupan dalam masyarakat karena kejujuran dan keikhlasan itu menjadi tidak dimilikinya. Terima kasih, Pak. Ini Ustadz, tadi kan Ya. istri 1, 2, atau 3. Iya. Kalau adil berarti jatahnya juga adil ya Ustadz ya? Iya, maka dalam kehidupan manusia sebetulnya itu hampir tidak mungkin kita ini berbuat adil. Karena apa? Keadilan antara 1 dengan yang 2, 3, dan 4 itu kan mereka juga berbeda-beda umurnya, berbeda-beda kemauannya, berbeda-beda tindak tanduknya. Maka kalau umpamanya di satu padukan menjadi satu keadilan sama, itu memang sulit sekali. Maka yang ada adalah bagaimana mereka itu saling memahami dan mengerti, sehingga antar satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi. Harusnya begitu. Tapi kan sulit juga seperti itu, Bapak. Maka oleh karena itu, karena masing-masing mempunyai suatu perasaan masing-masing, maka yang terbaik kata Allah, ya sudah kalau begitu satu itu yang terbaik. Karena ketika satu, tidak ada membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Membanding-bandingkan antara nafsu satu dengan nafsu yang lain, membanding-bandingkan antara keinginan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada perbandingan-perbandingan seperti itu, akhirnya ketentraman terjadi dalam rumah tangga. Saya kira begitu, Bapak. Iya. Saya mau tanya Ustadz, Monggo. mengenai tadi takdir, bahwa takdir itu bisa dirubah kalau kita Ya. mengejar ya, Iya. Ustadz. Iya, betul. Itu kan kadang-kadang takdir itu kan ada yang buruk dan ada yang baik. Iya. Kiatnya seperti apa untuk merubah takdir yang buruk itu? Ya, terima kasih, Bu. Kalau saya luruskan terlebih dahulu. Allah tidak pernah menakdirkan takdir yang buruk, Bu. Jadi takdir yang buruk tidak ada. Yang ada adalah takdir itu dipahami buruk oleh manusia. Nah, itu. Tapi sebetulnya takdir buruk tidak ada. Karena Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah bagus, senang kebaikan, senang ketentraman, senang keindahan. Nah, sedangkan Allah tidak pernah menghendaki hal yang buruk. Cuman takdir yang diberikan kepada manusia sering disalahpahami oleh manusia itu sendiri, sehingga persepsinya akhirnya menganggap bahwa takdirnya itu buruk. Maka sebenarnya sesuatu yang ditentukan oleh Allah semuanya ada hikmah. Nah, ketika semuanya ada hikmah berarti takdir itu adalah takdir yang baik. Jadi takdir buruk itu adalah pandangan kita manusia menilai materi yang telah tertentu terjadi itu mungkin tidak menyenangkan bagi kita manusia. Tapi di balik itu kita harus mempunyai suatu keyakinan dan kesadaran bahwa ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Maka takdir itu harus kita cari, harus kita usahakan, harus kita biasakan sehingga kita akan terbiasa memandang takdir itu dengan positif. Nah, itu seperti itu, Bu. Jadi kita melihat supaya kita mempunyai suatu
positive thinking, memandang takdir yang terbaik. Bagi Allah, memang takdir dibaca oleh manusia itu ada takdir yang buruk. Padahal Allah tidak menghendaki dengan takdir yang buruk, karena Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Jadi di tangan manusialah kemudian takdir menjadi ada istilah yang buruk dan yang tidak disenangi. Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu antara satu dengan yang lain tetap berbeda-beda. Saya kira begitu, Bu. Baik, Ustaz, terima kasih. Nggih. Satu lagi Ustaz mau tanya. Nggih. Menyangkut tadi perkawinan yang si istri kawin sama orang yang non muslim, orang kafir. Nah, ini kan dari di dalam. Jadi kita tadi kan bahasnya kan si istrinya tadi ya, keimanan. Kemudian kalau untuk keluarga yang di luar itu yang kita sebenarnya itu kan nggak boleh. Ya. Tapi kita mendiamkan gimana, Ustadz? Ya. Jadi untuk pernikahan sebetulnya sudah jelas bahwa seorang laki-laki itu boleh menikahi istri yang bukan muslim, tapi dengan catatan supaya kemudian merubahnya menjadi muslim, itu satu. Sedangkan kalau seorang muslimah, ya putri yang muslimah itu ya sekali-kali jangan sampai dinikahkan atau nikah dengan seorang suami yang tidak muslim. Karena nanti akan menjadi terbawa kepada ketidakislaman itu. Itu sudah jelas hukumnya, maka karena itu bahwa kita akan bisa memahami lebih baik jikalau antar satu calon suami dan calon istri semua sesama-sama muslim. Nah, itu seperti itu sudah jelas. Lah hukumnya gimana? Lah berbicara masalah hukum ya karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam, ya maka menjadi dipertanyakan. Maka hindarilah hal-hal seperti itu, menurut saya seperti itu. Jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan hal itu hanya karena dorongan nafsu. Nah, itu menjadi masalah besar bagi kita semuanya. Akhirnya begitu, Ibu. Terima kasih. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Maksudnya gini, Ustadz. Yeah. Bagaimana tanggung jawab walinya itu? Itu ya, Ustadz. Wali itu kan bisa. Kalau orang tua yang sudah meninggal, walinya berarti mungkin saudara kandungnya laki-laki. Ya. Kan? Ya harusnya walinya kalau memang tidak memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, yo jangan menikahkan, harusnya begitu. Enggak, memang tidak menikahkan karena dia nikahnya kan memang secara non muslim, berarti tanpa ada wali. Iya. Nah, artinya kan nikahnya nikah lari kan? Nah iya, itu berarti ya tanggungan di masa depan ya ada pada dirinya gitu ya. Dirinya aja kan, keluarganya enggak kan berarti? Ya enggak lah, wong walinya juga enggak kan? Juga enggak, wong sudah mengingatkan, sudah mengusahakan, kok dia kemudian kalau bahasa Jawanya itu ngeyel, kemudian dia lari, padahal ini masalah pernikahan kan hal yang sangat-sangat prinsipil, sangat-sangat wigati dan sangat-sangat penting kan gitu. Maka dalam Al-Qur'an itu, dalam hadis itu benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga terjadi suatu kesepakatan antara calon suami istri sehingga mawaddah warahmah tercapai. Kalau tidak, ya sulit untuk tercapai mawaddah rahmah. Mungkin mawaddahnya, rahmahnya itu hanya keduniaan saja, tapi akhiratnya kan dia nggak dapatkan. Padahal orang hidup kan akan sampai kepada kematian. Nah, kalau sudah terlanjur gimana, Ustadz? Ya kalau sudah terlanjur, namanya ya istighfar dan kita kemudian berusaha untuk menjadikan salah satu di antara mereka berkorban untuk, kalau kita tentunya seorang putri itu tidak boleh dinikahi oleh non-muslim. Nah gitu ya, harusnya suaminya diajak untuk kembali kepada, bukan kembali, memasuki
keimanan Islam dan kemudian berakad kembali begitu, karena dulu waktu akad pertamanya tidak mendapatkan pengesahan, kan begitu. Ya, tidak Muslim kan? Tidak Muslim, iya. Ya. Anak-anaknya gimana Ustaz? Gimana, Pak? Putra-putrinya yang sudah lahir. Ya, kalau putra-putri itu kan tidak ada tanggung jawab kesalahan apapun di hadapan Allah. Yang salah adalah orang tuanya gitu. Jadi dalam hadis itu kan yuladul mar'u ala fitrah fa abawau yuhawidanihi au yumajjisanihi. Seorang anak terlahir dalam keadaan suci, apapun sebab musababnya kelahiran itu tidak urus bagi seorang anak. Tapi yang berurusan adalah orang yang berbuatnya itu, orang tuanya itu. Maka ya karena ini unsur sangat-sangat syar'i, sangat-sangat penting, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita sehingga benar-benar anak-anak kita itu bisa menjalankan sesuai dengan syariat yang seharusnya. Terima kasih, Bapak. Baik sekali. Makasih jawabannya jelas tegas. Moga-moga berguna bagi kami. Itu lebih baik diteruskan Pak, cerai aja ya supaya enggak. Ya, itu tadi saya katakan untuk kemudian, karena itu nanti kalau salah satunya kafir atau satunya kasihan anaknya, karena apa? Dalam pembagian waris pun akhirnya la yarisul muslimal kafira walal kafiral muslima. Jadi tidak ada berjalan hak waris untuk anak-anaknya, karena anak muslim itu tidak boleh menerima waris dari yang kafir, sedangkan yang kafir tidak boleh memberikan waris kepada yang muslim, seperti itu. Jadi untuk penyelesaian adanya hibah. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, maka adanya hibah bukan waris. Itu. Hibah itu pemberian. Maka yang terbaik adalah bagaimana seorang suaminya kemudian bersadar dan kemudian istighfar masuk Islam. Nah, supaya nggak terjadi gitu ya lebih baik dulu ketika pernikahan sesama Muslim, gitu yang terbaik. Rumit ya? Ya rumit Pak, memang rumit itu. Itu tidak saja di dunia, tapi kan tanggung jawabnya di akhirat itu. Iya, beratnya sih. Iya, nggih. Kasihan juga sebetulnya. Sebetulnya begitu, nggih. Yang terjadi antara Muslim dan kafir itu zina ya. Ya tentunya wong namanya pernikahannya nggak sah ya akhirnya terjadi kayak gitu Pak. Zina terus berarti kan? Lah ya karena pernikahannya tidak sah. Tidak zina kan kalau seandainya pernikahannya sah. Kalau pernikahannya nggak sah ya seperti itu. Tapi hukum yang tertinggi ya sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hanya berusaha sesuai dengan hukum yang diberitahukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, tapi setelah kita sampaikan kepada mereka, toh mereka itu tidak mau mengikutinya, justru nafsu yang dipakainya. Ya hukumnya hukum nafsu itu, tidak karena cinta kasih sesama Muslim untuk bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini Ustaz ya, ini satu lagi nih. Moga-moga terakhir udah malam ya. Tapi kalau boleh lanjut, masalah taubat nih. Taubat ini kan ya ini taubatan nasuha ya. Maksudnya apa taubat yang tidak diampuni? Ya, taubat apa yang betul-betul tidak diampuni? Taubat apa, Ustaz? Ya kalau dalam Al-Qur'an itu taubatan nasuha itu kan jikalau dia melaksanakan kemungkaran yang tidak dia sadari dan dia tidak mengerti, kemudian dia bertaubat, tidak mengulangi. Nah, itu namanya taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Tapi kadangkala orang taubat sekali, 2 ditinggalkan, 3 menjalankan, dan lain sebagainya. Itu jadi memang banyak gangguan-gangguan diri kita, jiwa kita oleh bisikan-bisikan yang tidak kita kehendaki. Dan itu harus selalu kita usahakan dan selalu harus kita perjuangkan untuk kita bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang selalu menjadi hantuan kita, dihantui, karena memang tugasnya mereka dari
dari setan-setan itu seperti itu. Jadi ya kita harus selalu mampu menegaskan pada jiwa dan diri kita untuk kita kemudian bertaubat. Dan selalu harus kita usahakan. Kalau nggak ada usaha, tentunya tidak akan terjadi. Nah, seperti ini tadi ya, ini kan suami istri, kan dianggap berzina terus, ya kan? Terus dia taubat, akhirnya suami masuk Islam, terus istri Islam, terus taubat. Nah, taubat ini kira-kira bagaimana hukumnya? Apa diampuni atau tidak? Taubatan nasuha seperti ini. Itu kalau diampuni atau tidak itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perasaannya masing-masing. Itu diampuni atau tidak itu haknya Allah, tapi kita doakan ya semoga mendapatkan pengampunan setelah dia bertaubat menjalankan hal yang hukumnya gimana gitu maksudnya? Kan dia udah taubat nih nasuha nih. Iya, ya mudah-mudahan sudah dihapus, tapi apakah tidak ada contoh zaman Rasulullah gitu yang taubat harus diampuni terus masuk surga gitu? Nah, kalau contoh itu tidak ada zaman Rasulullah karena zaman Rasulullah itu adalah masa konversi. Jadi mereka yang tadinya nikah secara jahili, nikah secara jahili sebelum Islam turun, itu akhirnya dibiarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah Islam datang, mereka tidak diminta untuk kemudian berpisah kembali, tidak waktu itu. Karena memang mereka belum tahu hukum dan belum ada hukum yang diberikan Rasulullah. Nah, kalau sekarang kan sudah ada hukum yang diberikan Rasulullah SAW, maka ya itu tentu tidak mendapatkan pengampunan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW itu. Jadi waktunya, konteksnya sudah berbeda dan lain waktu, begitu Pak. Kalau zaman jahiliyah, mereka suami istri yang nikah sebelum Islam datang, tidak dinikahkan lagi, ya sudah langsung mereka memasuki tugas-tugas keislamannya, maka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sekarang, Pak. Karena sekarang hukumnya sudah tahu, semuanya tahu, tapi karena dorongan nafsu saja sehingga terjadi seperti yang kita sering lihat itu. Ya naudzubillah begitu. Karena pernikahan itu kan aturan Allah. An-nikah sunnati, sunnah Rasulullah. Bagi orang yang tidak menjalankan sunnah Rasulullah, berarti itu laisa minni, tidak termasuk apa yang telah disampaikan. Kalau sesuai ayat ini, Ustadz. Wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib ujibu da'watan idadaan. Nah, ini artinya dalam sekali nih. Apabila Anda dekat dengan aku, apapun yang kau minta, maka akan aku berikan obatan ini. Nah, ini maknanya apa ini dalam ayat ini? Nah, itu kan ayat itu dalam surat Ramadan. Dalam surat Ramadan itu sebetulnya konteksnya itu bahwa seorang yang telah menjalankan puasa dengan baik, puasa dengan benar, maka kiranya orang itu akan diberi segala sesuatu yang menjadi keinginannya sepanjang dia kemudian melaksanakan perintah Allah. Maka kemudian ditutup dalam ayat itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Tadi belum disampaikan ayat yang lengkap. Jikalau Muhammad kau ditanya orang yang minta berdoa kepadaku, maka katakanlah bahwa aku Allah itu dekat. Dengan syarat mereka harus menjalankan perintahku dan harus beriman kepadaku. Jadi ada usaha yang terpenting adalah usaha yang terpenting itu adalah iman dan kemudian dia meninggalkan sesuatu yang dibuatnya menjadi syirik. Fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Setelah mereka beriman, maka kiranya akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini kaitannya dengan orang yang berdoa kepada Allah, tidak usah kemudian transit kepada yang lain-lain. Langsung pada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni. Anni di situ enggak transit. Kadang-kala orang berdoa transit kepada kuburan, transit kepada roh, transit kepada siapa dan lain sebagainya. Itu tidak usah, langsung saja kepada Allah.
Nah, itu akan mendapatkan suatu jawaban yang semestinya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, Bapak. Ya, selama ini ya, jadi beriman tadi ya. Iya, iman dan amal soleh. Ya itu tadi, makanya aman dan amal soleh itu harus selalu padu, Pak. Seperti judul malam hari ini. Iya. Ya. Makasih, Ustaz. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, tegas jelas. Iya. Mekaten Bapak-bapak. Ini ada mau doa tutup, ini ada seorang ayah minta didoakan. Iya, monggo. Putrinya baru lahir nih. Oh, nggih, kalau doakan. Putranya Mas Irfan ya. Ngomong, Mas. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Ya. Alhamdulillah. Namanya siapa, Mas? Anak putranya? Irdiani Akila Rahmawati, Ustadz. Oh, putri ya? Ya, Iya, putri, Ustadz. Ya, insya Allah. Saya doakan, insya Allah. Jadi Ya. biar nantinya memiliki keimanan yang kuat, Ya, mohon ya, doanya. Ya, amin, amin, amin. Marilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan terutama yang mempunyai anak baru lahir ini, Mbak Putri tadi ya, itu tadi. Iriani ya Mas ya? Irdiani, Ustadz. Irdiani ya. Marilah kita istighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya Allah ij'alha minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alha minas salihah. Allahumma ij'alha minas salihah. Allahumma ij'alha minas salihah wa atiha 'uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa zawjan salihan 'aliman nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah menjadi putri yang salihah, bermanfaat di dunia, akhirat dan untuk seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Terima kasih, Ustaz. Nggih, sami-sami. Syukron. Syukran katsiran nggih. Terima kasih banyak. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditutup Mas Wing. Kan udah ditutup tadi sama doa. Ya, Mas Wing. Kita ngobrol aja. Santai silaturahmi. Di lantai silaturahmi.